Inilah game yang menunjukkan betapa berbahayanya benteng di baris ke-7. Di game ini, Daniel Dubov mengalahkan Evgeny Svirovski meskipun tertinggal satu perwira. Dubov memulai dengan E4, dibalas C5 pertahanan Sisilia, kuda F3, kuda C6, lalu gajah B5. Ini disebut dengan Sisilia Nesmedinov Rossolimo attack. Hitam langsung mendorong D6, setelah itu Dubov rokade. Kemudian E5. Dubov membalas dengan dorongan pion C3 sebagai persiapan untuk mendorong pion D4. Gajah G4 mempining kuda, tetapi H3 gajah langsung diusir. Evgeny Svirovski memilih untuk menukar gajah dengan kuda, kemudian menteri makan gajah. Setelah itu menteri menyerang gajah. Tentu saja kuda langsung datang untuk menjaga gajah. Evgeny Svirovski kemudian mengimbangkan kuda ke petak F6, lalu gajah mundur ke petak A4. Setelah itu gajah keluar ke petak E7 bersiap untuk rokade. Dubov membalas dengan dorongan D3. Dengan demikian gajah petak gelap siap untuk menyerang. Merespon hal ini, Evgeny Svirovski memainkan langkah tempo A6, menunggu apa respon putih selanjutnya. Dubov membalas dengan kuda menyerang menteri, lalu menteri mundur ke petak C7 bersiap untuk memforking gajah dan kuda. Tentu saja Dubov menyadari ancaman ini. Dia menarik mundur kuda ke petak E3 dan B5. Gajah mundur ke petak B3, kali ini sasaran kepada pion F7. Oleh karena itu, Evgeny Svirovski langsung rokade untuk mengamankan rajanya dan kuda menempati petak outpost F5. Sebuah tekanan pada gajah. Evgeny Svirovski merespon hal ini dengan menarik mundur kuda ke petak E8. Lalu, gajah menempati petak outpost D5. Kedua perwira putih menempati petak outpost. Ini adalah posisi yang sangat berbahaya dan mengandung langkah-langkah taktikal. Jika hitam merespon tidak tepat, maka dia akan kalah. Sebagai contoh, jika G6 mengusir kuda, ini akan dibalas dengan kuda makan gajah, skak. Jika menteri makan kuda, maka kudanya akan jatuh. Hitam akan kalah satu perwira. Dan jika kuda makan kuda, bentengnya akan jatuh. Kembali, hitam kalah satu perwira. Oleh karena menterinya mengalami overload, hitam kemudian memainkan benteng A7, menghindar dari pining gajah. Selanjutnya, gajah E3 dikembangkan. Dubov memiliki rencana untuk mendorong B4. Di posisi ini, gajah ke petak F6 dimainkan oleh hitam dan menteri G4. Raja hitam terkena shadowing. Oleh karena itu, dia meminggirkan rajanya ke petak H8. Ini langsung dibalas dengan A4. Dubov membongkar melalui sayap menteri. Kedua perwira putih yang begitu aktif di petak outpost membuat hitam sulit untuk berkembang. Oleh karena itu, dia menarik mundur kudanya ke petak E7 dengan tujuan untuk mengurangi tekanan. Ini dibalas dengan pion makan pion. Setelah itu, kuda makan gajah dan pion makan kuda. Selanjutnya, pion makan pion. Merespon hal ini, Dubov mendorong B4. Tentu saja jika pion makan pion, maka bentengnya akan jatuh. Sebagai contoh, pion makan pion, maka benteng makan benteng menyerang menteri. Hitam akan kalah dengan sangat mudah. Oleh karena itu, hitam menukar bentengnya terlebih dahulu dan benteng makan benteng. Dengan demikian, Dubov berhasil mengontrol lajur A. Evgeny Svirovski mencoba untuk mengusir kuda, akan tetapi di posisi ini Dubov tidak melarikan kudanya. Dia justru mengorbankan kudanya dengan sangat mudah. Setelah itu, kuda makan kuda, lalu gajah makan pion, menyerang kuda dan mempiningnya. Merespon hal ini, langkah terbaik bagi hitam seharusnya adalah melarikan benteng ke petak D8. Namun di posisi ini, hitam justru memainkan
gajah E7 berupaya untuk mematahkan pining. Hal ini justru membuat Dubov menjadi unggul, karena selanjutnya sebuah taktik sederhana, benteng ke petak A7. Dengan demikian, benteng menyerang menteri dan juga gajah. Keberadaan benteng pada baris ke-7 ini membuat permainan sekarang menjadi berubah. Langkah terbaik di posisi ini adalah menarik mundur kuda ke petak B7 dan mengadu gajah. Ini harus dibalas dengan gajah makan gajah, kemudian menteri makan gajah. Setelah itu, menteri F3 bersiap untuk mendorong pion. Secara posisi, putih masih unggul meskipun kalah satu perwira. Akan tetapi pada game sesungguhnya, di posisi ini, hitam kembali membuat blunder dengan memainkan menteri ke petak D8. Ini langsung dibalas dengan menteri D7 mengadu menteri. Apabila sekarang menteri makan menteri, maka benteng makan menteri menyerang kuda dan juga gajah. Setelah benteng ke petak E8, maka gajah makan kuda, gajah makan gajah, benteng makan gajah. Putih menang jumlah pion. Oleh karena itu, hitam tidak menukar menteri. Dia mencoba untuk mendorong E4, namun ini dibalas dengan pion makan pion. Setelah itu, kuda mencoba mundur untuk menyerang benteng. Akan tetapi, gajah makan gajah. Menteri dan benteng terancam. Hitam gagal untuk mempertahankan keunggulan perwiranya. Selanjutnya, menteri makan menteri, benteng makan menteri. Hitam mencoba untuk menyerang gajah dengan benteng dan juga kuda. Akan tetapi, gajah mundur ke petak F6, skak. Dan setelah raja lari ke petak G8, sampai di sini, hitam kemudian menyerah. Jika game ini dilanjutkan, maka ada langkah D6. Benteng makan pion akan dibalas dengan benteng D8, skak. Setelah benteng mundur, maka benteng makan benteng, skak mat. Atau jika hitam mendorong H5, membuat ruang pelarian bagi raja sebelum mengambil pion, maka ini akan dibalas dengan E5, mendorong pion secara perlahan-lahan. Setelah kuda ke B6 menyerang benteng misalnya, benteng menyerang kuda. Kuda masuk ke petak D5, akan dibalas dengan gajah G5. Setelah benteng makan pion, maka D7. Pion promosi tidak bisa untuk dihentikan. Sebuah game yang menunjukkan bagaimana dominasi benteng di baris ke-7 begitu berpengaruh pada sebuah permainan. Sampai jumpa lagi pada video selanjutnya. Jika ini adalah pengalaman pertama Anda di channel ini, segera tekan tombol subscribe agar Anda tidak ketinggalan video terbaru selanjutnya. Salam Games Unasumus.